Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar semua? Kita sangat bersyukur karena kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah online bersama-sama. Buat yang pertama kali mengikuti online ini, kami mendorong dan mengalu-alukan saudara bersama dengan kami. Dan saya juga ingin mendorong saudara untuk share video ini, online ini, supaya bukan sejak saudara dan saya diberkati Tuhan, tetapi orang-orang yang ada dalam friend saudara di dalam Facebook juga diberkati Tuhan. Amin saudaraku. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk memberi kepada Tuhan. Kasih tahu jiran-jiran saudara, orang-orang yang ada di sekitar saudara, beri yang terbaik untuk kerajaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur buat pada malam hari ini kami mau memberikan yang terbaik di dalam pemberian kami, sehingga ia membawa satu perubahan di dalam kerajaan-Mu lewat pemberian kami, dan kerajaan Allah bisa diperkembangkan. Kami juga mau berdoa buat firman Tuhan yang kami dengar, berkati kami supaya kami bisa menerima berkat firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan pemberian dan juga firman ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita langsung saja berbicara tentang iman. Amin. Minggu lalu kita bekerja bahwa iman itu harus berguna dan harus bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kita juga belajar bagaimana kita menambahkan di dalam iman kita sesuatu yang berguna sehingga ia menjadi efektif dan bekerja bagi kita. Amin. Kita juga belajar minggu lalu bagaimana murid Yesus itu menanyakan tentang pengampunan, oke? Dan Tuhan katakan bahwa kalau ada orang yang bersalah kepadamu, gunakan imanmu untuk mengampuni mereka. Kalau mereka datang 7 kali karena kesalahan yang sama dalam satu hari, kamu harus mengampuni. Dan murid Yesus mengatakan bahwa kami tidak cukup, kami tidak mampu mengampuni mereka. Tambahkanlah kepada kami iman untuk kami bisa melakukan hal itu. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita sangat bersyukur bahwa kita tahu bahwa iman kita di dalam Tuhan itu harus berguna, harus bekerja dalam kehidupan kita untuk mendatangkan mujizat Tuhan yang luar biasa. Jadi iman kita itu harus berguna. Amin. Jangan hanya ada iman, tetapi iman itu tidak berguna dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Jadi iman itu harus berguna. Iman harus berguna di dalam segala kehidupan saudara untuk kita bisa melihat hasilnya. Amin saudaraku. Jadi bagaimana supaya iman itu boleh berguna dalam kehidupan kita? Yaitu dengan ketaatan. Katakan, memiliki ketaatan. Amin. Ini sangat penting saudaraku. Selalunya masalah yang sering Anda hadapi bukanlah masalah iman, tetapi masalah ketaatan. Apa kaitannya saudaraku? Kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 hingga yang ke-10. Bunyi firman Tuhan sedemikian, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, dan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai, aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Amin. Kalau kita lihat di sini saudaraku, bahwa kita adalah hamba kepada Allah, dan ketika kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu sebagai hamba, jangan pernah banyak tanya. Kita kerjakan saja seperti seorang hamba ini yang melayani tuannya. Kalau Tuhan berbicara, ampunilah saudaramu walaupun 7 kali ya bersalah dalam satu hari, kita sebagai hamba jangan tanya.
Yang katakan, oh kesalahannya sudah besar, saya sudah bagi peluang dia 1 kali, 2 kali, 3 kali, dia masih tidak berubah, dan dia datang lagi kepadaku minta pengampunan, dan saya tidak mau mengampuni dia. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa seorang hamba harus taat kepada tuannya. Amin, saudaraku. Jadi perumpamaan ini memberikan penjelasan, memberikan pengertian kepada kita bahwa sepanjang 1 hari hamba ini bekerja di ladang. Dan setelah seharian bekerja di ladang, setelah kembali, tuannya tidak katakan, pergilah makan, tetapi ikatlah pinggangmu, layanilah aku, dan setelah saya makan, baru kamu makan. Amin. Jadi, kita melihat saudaraku, hamba ini tidak memikirkan tentang haknya, dia juga tidak memikirkan hal-hal yang tidak adil, ataupun dia tetap melakukan apa yang disuruh tuannya dengan taat. Firman Tuhan di dalam Lukas yang ke-17, Lukas 17 ayat 10 mengatakan, demikian jugalah kamu. Amin. Demikian jugalah saudara dan saya. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Mungkin saudara dan saya berpikir bahwa iman itu adalah segalanya. Dan penyelesaian mutlak untuk semua yang kita hadapi. Saudaraku, memang betul iman yang kita miliki itu memainkan peranan, mempengaruhi kehidupan kita. Contohnya seperti pengampunan tadi. Peranan ini hanya kecil, tetapi pengaruhnya besar. Di mana adakah kita sanggup untuk mengampuni dan taat kepada apa yang Tuhan katakan? Amin. Adakah saudara hanya berkata, saya mengampuni engkau? Walaupun dia 7 kali, ia datang minta pengampunan. Adakah kita mau tunduk dan taat kepada apa yang Tuhan bicarakan? Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini dia, iman itu menjadi berguna. Iman itu menjadi berguna apabila kita belajar tunduk dan taat kepada apa yang Tuhan katakan. Amin, saudaraku. Yang kedua, iman yang kita miliki itu harus disertai dengan hikmat dan pengetahuan. Tidak cukup hanya ada iman, tetapi kalau tidak ada pengetahuan, tidak ada hikmat, itu sama dengan tin ataupun tong yang besar dipukul, berbunyi, tidak ada isi. Amin. Jadi kita perlukan iman yang disertai dengan hikmat dan pengetahuan. Di dalam Lukas 14 ayat ke-28 hingga ayat ke-30, bunyi firman Tuhan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau kamu mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang melihatnya dan mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Saudaraku, ini mengajarkan kita bahwa iman itu harus disertai dengan hikmat dan pengetahuan. Sama seperti ketika dalam firman Tuhan mengatakan kalau kita mau membangun sebuah proyek, atau membuat sebuah rumah. Orang yang memiliki iman, pengetahuan dan hikmat, dia pasti akan duduk untuk mengira kos apa yang diperlukan untuk menyiapkan satu atau sebuah rumah. Bukan kita katakan dengan iman saya bisa melakukan buat sebuah rumah, sebuah proyek, tapi tanpa duduk untuk menilai ataupun membuat anggaran. Saudaraku di sini memberitahukan kita bahwa iman itu perlu ditambahkan dengan hikmat dan juga pengetahuan supaya kita dapat mengerjakan, bertindak untuk membuat satu proyek dengan tindakan iman kita. Amin, saudaraku. Jadi ini dia, kita tidak boleh dengan mudah mengatakan ini adalah apa yang Tuhan inginkan saya lakukan, dan kita terus melakukan tanpa memikirkan cost-nya. Firman Tuhan katakan di dalam ayat tadi, orang itu mulai memikirkannya tetapi tidak sanggup menyelesaikannya karena tidak ada pengetahuan dan hikmat. Ini dia saudaraku, kita perlu mengerti bahwa Tuhan mau dalam iman kita perlu ada hikmat dan pengertian ataupun pengetahuan. Sama dengan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, saudaraku, sebenarnya mereka boleh masuk ke tanah perjanjian itu langsung
masuk dengan cepat mengambil masa yang singkat, yaitu melalui tanah bangsa orang Palestina. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke tanah Palestina karena pada waktu itu bangsa Israel belum punya pengalaman untuk berperang. Dan mereka dilatih itu di padang gurun, di mana tempat itu tanah yang tandus, tidak punya air dan tidak punya makanan. Makanya Tuhan membawa mereka itu untuk diproses supaya mereka bisa mengerti, ditambahkan pengetahuan dan hikmat di dalam proses mereka berjalan di dalam padang gurun, supaya ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka bisa berperang dengan pengalaman-pengalaman mereka yang ada. Amin, saudaraku. Jadi Tuhan sengaja membawa umat itu memasuki tanah perjanjian melalui pimpinan Musa, supaya mereka itu tahu untuk dibangunkan iman mereka, mengerti iman mereka yang mereka miliki itu, mereka bisa tambahkan hikmat melalui pengalaman-pengalaman mereka yang ada di padang gurun, saudaraku. Jadi ini saudaraku, ingat dalam usaha iman kita, kita perlukan hikmat pengetahuan untuk mencapai matlamat. Makanya saudaraku, iman itu perlu ditambahkan dengan pengetahuan. Kita jangan hanya percaya dengan iman. Tetapi untuk kita melakukan sesuatu, kerjakan tindakan sesuatu juga harus ada hikmat dan pengertian. Supaya kita bisa melakukan hal itu dengan sempurna dan kita bisa melihat hal itu terjadi sesuai dengan iman kita. Ini sangat penting saudaraku, supaya kita tahu bahwa iman kita ini kita perlukan bukannya hanya iman yang membuta tuli, tetapi kita perlu juga membuat pengiraan cost di dalam kita mau mengerjakan sesuatu. Amin, saudaraku. Apa yang saudara ingin kerjakan? Mungkin saudara ingin membangun usaha atau bisnis, membangun satu rumah ataupun saudara memulakan satu perniagaan. Saudara, saya percaya bahwa benar kita memiliki iman, tetapi untuk mengerjakan keluar, kita harus bertindak dan tindakan kita itu harus disertai dengan hikmat. Supaya apa yang kita kerjakan keluar itu benar-benar terhasil dengan tindakan kita yang konsisten. Jadi saudaraku, ini dia. Kita perlu mengerti bahwa iman kita itu harus ditambahkan dengan pengetahuan. Amin. Belajar sesuatu untuk menambahkan hikmat dalam iman kita. Ini sangat penting saudaraku. Jadi individu yang berfungsi dalam iman itu yang menentukan keberkesanannya. Saudaraku, kita harus bertindak dan bergerak di dalam roh. Karena kita tahu bahwa bila kita berfungsi dalam iman kita, kita sebenarnya sedang bertindak dan bergerak di dalam alam roh. Di mana di dalam alam roh, keberkesanan tindakan kita itu ditentukan oleh kuasa dan otoritas yang kita miliki. Amin. Bukan saja kita menambahkan dalam iman kita hikmat, pengetahuan. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita bertindak dengan iman, kita bertindak juga di alam roh, di mana kita belum melihat hasilnya, tetapi kita sudah percaya. Amin. Ini dia, Tuhan mau kita memiliki pengertian tentang iman yang benar-benar mendalam. Amin. Kalau kita baca saudaraku di dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-19 Kisah Rasul 19 14 hingga 16, bunyi firman Tuhan sedemikian, mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak seorang imam dari kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Dan orang itu dirasuk oleh jahat dan jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dan telanjang dan luka-luka. Amin. Kalau kita lihat di sini saudaraku, kejadian ini sebenarnya itu berlaku di alam roh. Amin. Dan setiap orang itu memiliki otoritas ataupun tahap-tahap otoritas yang berbeza. Dalam cerita ini saudaraku, untuk mengusir roh jahat, kita perlukan iman. Amin. Kita perlukan iman. Maka pada waktu itu ada anak-anak daripada kepala imam Yahudi itu bernama anak-anak yang bernama Skewa. Mereka itu mengusir roh jahat, tetapi roh jahat kembali datang untuk menerkam mereka, datang kembali untuk menelanjangi mereka, karena roh jahat ini mengatakan bahwa Paulus saya kenal, kamu tidak saya kenal. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa di dalam iman itu ada proses, ada tahap otoritas kita.
Amin. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa dalam kejadian ini anak-anak Skewa ini dia coba berfungsi di dalam iman mereka untuk mengusir roh jahat. Tetapi mereka tidak memiliki otoritas ataupun posisi kerohanian di dalam alam roh, sehingga roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka dan mengalahkan mereka. Walaupun mereka mengusir roh jahat dengan iman mereka, tetapi pengistiaran mereka itu salah, saudaraku. Mereka tidak memiliki otoritas di dalam iman mereka. Sama dengan kehidupan kita, saudaraku. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, dan kita tahu bahwa kita berdoa, kita sedang berhubungan dengan Tuhan secara langsung untuk kita mendapatkan sesuatu. Dan ada orang yang berdoa itu, mereka berdoa itu, ada yang berdoa karena dia dengan iman mereka mendapat kesembuhan. Ada orang yang berdoa dengan perkataan yang panjang-panjang, tetapi tidak ada apa yang berlaku. Ini juga dikaitkan dengan otoritas di dalam iman kita di alam roh. Jadi kalau kita baca, saudaraku, di Yakobus 5:6 mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Sangat besar kuasanya. Orang benar. Sama seperti Paulus. Ketika dia berdoa orang lain sembuh. Sapu tangannya itu dipakaikan hanya diletakkan kepada orang sakit. Orang sakit itu sembuh. Makanya saudaraku, kita perlu mengerti di sini bahwa di alam roh iman kita juga harus berfungsi dengan otoritas. Amin. Iman kita harus berfungsi dengan otoritas. Supaya apabila kita berdoa dengan iman itu sangat besar kuasanya. Amin. Dan ini ya saudaraku, kita perlu untuk kita berfungsi di alam roh dengan iman kita perlu menjadi orang yang hidup benar. Amin. Dan orang yang benar itu bila yakin, dengan yakin mereka berdoa sangat besar kuasanya. Amin. Di sini dijelaskan bahwa orang yang tidak benar, mereka itu boleh berdoa, tetapi belum tentu membuahkan hasil. Amin. Karena hidup mereka tidak benar. Dan jika ini, maksudnya ketika kita berdoa dengan iman dan kita adalah orang yang benar, maka saya percaya bahwa apa yang kita doakan itu, ketika kita berdoa dengan iman kita, maka kita akan melihat hasilnya. Dan firman Tuhan mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Amin, saudaraku. Kalau kita baca dalam Roma pasal 1 yang 17 mengatakan di sini, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Kita menjadi benar karena kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus. Mungkin saja dalam perjalanan iman kita, saudaraku, kita boleh mengalami kegagalan. Tetapi kita perlu bangkit semula dan teruskan dengan iman. Seperti dalam ayat ini, yang bertolak dari iman akan memimpin kepada iman. Jadi kuncinya kembali tentang kehidupan saudara. Walaupun saudara memiliki iman, tetapi kalau saudara tidak hidup benar, samalah seperti anak-anak Skewa yang mengusir roh jahat, tetapi roh jahat tidak mengenal dia. Kalau kita memiliki iman, tetapi kita tidak hidup benar, apa saja yang kita doakan pasti kita tidak akan melihat hasilnya. Firman Tuhan mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Dan bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, saudaraku. Ini dia. Orang yang benar pasti akan menikmati segala kekayaan, kemurahan, kesabarannya, dan akan menuntun kita ke dalam hal-hal yang luar biasa. Amin, saudaraku. Di dalam Roma 2 yang mengatakan, Roma 2 ayat 4 mengatakan, maka engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Saudaraku, ini dia. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar. Jadi iman kita itu harus memimpin kita menjadi orang yang benar. Amin, saudaraku. Jadi kalau kita baca dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi saudaraku, kita adalah orang yang benar dalam Kristus. Apabila kita berdoa, kita akan menjadi
orang yang sangat berkuasa dan doa kita akan berkesan dan Tuhan akan mendengarkan. Jadi ini sangat penting. Kita tahu bahwa iman itu bukan faktor segala-galanya, tetapi ia akan mempengaruhi kehidupan kita dan akan membuat kita, jika kita tidak hidup benar, maka iman kita tidak berguna, saudaraku. Makanya walaupun kita menjadi orang Kristen begitu bertahun-tahun di dalam gereja, kita menjadi orang yang ada juga yang melayani Tuhan, ada juga yang memimpin kelompok sel, ada juga yang mengambil bahagian di dalam apa yang gereja kerjakan. Tetapi kalau iman itu kita tidak kerjakan keluar dan kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan, makanya semua itu menjadi sia-sia. Karena iman itu harus membangun kehidupan kita. Dengan iman itu kita bisa menerima janji-janji Allah untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Itu sangat penting, saudara. Iman itu harus membuat kita, memimpin kita untuk hidup benar supaya kita bisa menerima segala apa yang Tuhan ada untuk kita. Amin. Segala kekayaan, segala kuasa ilahinya, segala sesuatu yang kesabarannya, kemurahannya itu harus menuntun kita ke dalam pertobatan lewat iman, saudaraku. Ini dia. Jadi kita percaya bahwa ketika kita bersikap taat terhadap Bapa kita di sorga, kebenaran dari Yesus itu oleh iman, itu akan membuat kita tidak melakukan sembarangan dengan sesuka hati. Tetapi kita perlu kembali kepada kebenarannya dan melihat apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman di dalam Tuhan. Kita baca, saudaraku, di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga 4 mengatakan, ini mengenai dengan membangun kehidupan kita melalui iman dengan menerima janji-janji Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga yang keempat. Karena kuasa ilahinya lah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudaraku, dalam ayat ini Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna yang kita perlukan untuk menjalankan keluar kehidupan yang saleh dan hidup di dalam kemenangan ke atas segala sesuatu yang ada dalam dunia ini dan menerima janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Makanya, saudaraku, kita perlu menambahkan kepada iman kita sesuatu yang berguna untuk menerima janji-janji yang dianugerahkan Tuhan kepada saudara dan saya. Di dalam ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan penguasaan diri kepada ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Tuhan kita. Amin. Ini dia, saudaraku. Sangat penting untuk kita menerima janji-janji Tuhan, untuk kita bergerak dalam kehidupan kita, membangun kehidupan kita dalam iman kita, penuh dengan kuasa. Kita perlu menambahkan di dalam iman kita sesuatu yang berguna untuk kita menerima janji Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan di sini bahwa kita perlu menambahkan di dalam iman kita itu kebaikan, supaya kita bisa menjalankan kehidupan iman kita ini dengan benar. Ia berbicara tentang kehidupan kita, motif kita. Amin. Kita harus berbicara, kebaikan ini berbicara tentang keinginan hati kita. Apakah motif hati kita di dalam kita melayani Tuhan? Apa motif hati kita di dalam kita mengerjakan iman kita? Kalau kita lihat, saudaraku, di dalam perjanjian baru ada seorang penyihir. Dia mau menumpang tangan atas orang-orang yang agar mereka tuh menerima Roh Kudus, supaya mereka juga bisa berbahasa lidah. Tetapi hati mereka itu tidak benar di hadapan Allah. Mereka menggunakan duit untuk membeli kuasa ini. Makanya mereka ini tidak berfungsi di dalam iman mereka karena hati mereka jahat. Amin. Jadi jika kita ingin berfungsi melalui iman kita dan membawa kepada keberkesanan, kita perlu memiliki hati yang suci yang ingin melakukan kebaikan dan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita dan juga orang lain.
Jadi saudaraku, setiap tindakan kita itu harus ada motif yang benar. Amin. Di dalam melayani Tuhan, apa motif saudara? Saudara datang ke gereja, apa motif saudara? Saudara bekerja dengan orang lain, apa motif saudara? Itu dia saudaraku. Iman itu bisa ditambahkan dengan kebaikan. Sesuai dengan motif hatimu. Amin. Jangan kita melakukan di depan sepertinya kita melakukan hal yang baik, tetapi ada motif yang salah di dalam hati kita. Maka iman kita tidak bisa ditambahkan dengan kebaikan apa yang kita kerjakan jika motif hati kita salah. Amin. Dan iman kita juga harus ditambahkan dengan apa namanya? Pengetahuan. Seperti yang kita bicarakan tadi, jika ada seorang yang mau membangun menara, tanpa pengetahuan, tanpa skill, tanpa sistem yang baik, tanpa anggaran yang baik, tanpa pengetahuan bagaimana membuat desain yang baik, makanya semua itu menjadi sia-sia. Mereka tidak bisa berfungsi dengan efektif di dalam pengetahuan mereka, dalam iman mereka. Karena tidak menambahkan pengetahuan di dalam kehidupan mereka, ditambahkan di dalam iman mereka. Makanya sangat penting saudaraku, iman itu harus ditambahkan dengan kebaikan. Amin saudaraku. Firman Tuhan berbicara bahwa umatku binasa karena kurang pengetahuan. Umat Tuhan binasa karena tidak ada pengetahuan. Maka ini sangat penting saudaraku. Pengetahuan. Saya teringat lagi mengenai beberapa dalam awal tahun ini ketika kita seluruh rakyat Malaysia disuruh mengambil vaksin COVID-19. Oke, ada Pfizer, ada Sinovac, ada AZ. Oke, ramai yang ada orang-orang Kristen yang menolak. Kenapa saudara? Dia katakan bahwa karena kurangnya pengetahuan dan mereka tidak mengkaji apa yang terkandung dalam vaksin ini, akhirnya mereka mengambil kesimpulan bahwa jangan ambil vaksin ini karena itu antikris, angka 66. Ini suatu hal yang bagi saya, orang seperti ini tidak memiliki pengetahuan saudaraku. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Jadi ini sangat penting di dalam iman kita, perlu tambahkan pengetahuan. Amin. Kita mau melayani Tuhan, mungkin di dalam posisi musician. Kita mau melayani di dalam bermain musik. Tetapi saudara tidak menambahkan pengetahuanmu bagaimana bermain musik. Walaupun saudara memiliki iman, oh saya bisa bermain musik, saya bisa bernyanyi. Sekali saudara diberikan menyanyi, peluang untuk melayani Tuhan, saudara tidak menambahkan dalam imanmu pengetahuan saudaraku. Akhirnya apa berlaku? Saudara menyanyi suaranya sumbang, main musik pun tidak tahu. Tetapi saudara nggak ada iman. Makanya iman itu tidak berguna jika tidak ditambahkan pengetahuan. Makanya kita harus mendorong setiap orang yang ingin mengerjakan sesuatu ataupun di dalam melayani Tuhan, tambahkan di dalam imanmu pengetahuan. Amin. Supaya ia bisa berfungsi dengan baik. Ini sangat penting saudaraku. Dan juga firman Tuhan mengatakan bahwa tambahkan dalam imanmu itu penguasaan diri dan ketekunan. Jangan cepat emosi, jangan cepat marah. Amin. Jangan cepat menghakimi orang lain saudaraku. Jika saudara disakiti ataupun saudara sakit hati, jangan cepat bertindak, tinggalkan gereja. Jangan cepat tinggalkan kelompok sel. Oke, ini sangat penting saudaraku. Kita perlu ada penguasaan diri. Jangan cepat menghakimi orang lain. Jangan cepat menuduh orang lain. Ini harus kita perhatikan. Bahwa kita perlu menambahkan dalam diri kita penguasaan diri. Kita harus menambahkan ketekunan juga dalam kehidupan kita. Supaya ketika kita memiliki iman dan menambahkan penguasaan diri, iman, kita juga sedang membangun karakter kita. Amin. Membangun sehingga menjadi karakter yang baik. Sehingga kita benar-benar bisa mengerjakan keluar apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita dengan iman. Ketika kita menambahkan dalam iman kita penguasaan diri. Jangan cepat marah. Amin. Kita perlu tahu bahwa ketika kita tidak menambahkan dalam iman kita penguasaan diri, maka ia akan membuat kita cepat, maksudnya membuat iman itu tidak lagi berguna dalam kehidupan saudara. Ada penguasaan diri. Amin. Kalau kita lihat saudaraku di dalam perjalanan bangsa Israel ketika mereka mau menyeberangi masuk ke tanah Kanaan saudaraku.
kalau kita lihat Caleb itu begitu dia benar-benar menambahkan di dalam imannya itu suatu hal yang berbicara tentang penguasaan diri. Amin. Keteguhan, ketekunan, ketabahan saudaraku. Bayangkan saudaraku, Caleb itu perlu menunggu 40 tahun untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan itu adalah suatu masa yang sangat lama untuk dia menerima janji-janji Tuhan. Namun dalam 40 tahun dia sentiasa menjaga tubuhnya dalam keadaan yang baik. Karena dia tahu bahwa untuk menduduki tanah perjanjian itu, dia perlu menentang dan perlu mengalahkan raksasa-raksasa yang dilihatnya sebagai pengintai. Yang setelah dia disuruh untuk mengintai saudaraku. Dan kita tahu bahwa ketika dia mau masuk ke tanah itu, dia sudah berumur 85 tahun. Walaupun usianya masih sudah tua, tetapi dia tetap siap sedia untuk menerima janji Tuhan. Ini karena apa saudaraku? Karena dia tabah, dia tekun, dia menambahkan dalam imannya itu penguasaan diri, ketabahan dan ketekunan. Sehingga Caleb dalam usia 85 tahun, dia bisa masuk, menduduki dan menerima janji-janji Tuhan. Amin. Bukan itu saja saudaraku, dalam iman kita tambahkan kesalehan. Kenapa? Untuk kesalahan ini berkaitan dengan hubunganmu dengan Allah. Supaya kita bisa ada hubungan yang erat dengan Tuhan, ada komunikasi yang baik dengan Tuhan. Tambahkan kesalehanmu, kekudusanmu, jangan sembarangan dalam hidupmu. Hidupmu harus saleh di hadapan Tuhan. Supaya iman kita itu bisa juga dibangkitkan melalui kesalehan kita, tambahkan kesalehan. Dan juga melalui kasih persaudaraan. Amin. Firman Tuhan mengatakan hubungan antara satu dengan lain, hubungan sepasukan. Ketika kita melayani, saya percaya bahwa ketika kita memiliki iman di dalam Tuhan, menambahkan kasih persaudaraan dalam hidup kita. Apapun masalah, apapun pergumulan, apapun persengketaan, atau ada apapun perselisihan paham di dalam perkumpulan kita, dalam gereja, dalam rumah tangga kita. Tetapi kalau kita ada kasih persaudaraan, maka kita bisa atasinya. Dengan hal ini kita bisa menambahkan di dalam iman kita tentang kasih persaudaraan supaya kita bisa membangun sama-sama kerajaan Tuhan. Amin saudaraku. Jadi semua faktor ini sangat penting ketika kita mau berfungsi di dalam iman kita. Amin saudaraku. Tanpa semua ini ditambahkan dalam iman kita, maka kita tidak bisa menjadi efektif dalam iman kita dan sudah pasti banyak masalah yang akan timbul karena kita tidak membangunkan iman kita. Karakter kita menjadi karakter yang buruk karena kita tidak dapat membangunkan iman kita. Makanya saudaraku, iman yang saudara miliki hari ini perlu diketahui bahwa iman itu harus berguna buat saudara. Iman itu harus memiliki ketaatan dalam kehidupan saudara. Taat. Jangan pernah banyak soal. Kalau Tuhan suruh taat, taat. Kalau suruh mengampuni, mengampuni saudaraku. Dan iman juga itu harus benar-benar memiliki pengetahuan. Kita perlu memiliki pengetahuan dan hikmat supaya kita bisa berfungsi benar-benar di dalam iman kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Amin. Kita perlu berfungsi dalam iman kita karena itu akan menentukan keberkesanan apa yang kita kerjakan keluar. Itu iman sangat penting saudaraku. Ini dia belajar hidup benar di dalam Tuhan. Menambahkan segala sesuatu yang benar akan hidupmu. Perkataan firman Tuhan harus bertumbuh dalam kehidupan kita. Supaya iman kita benar-benar berfungsi. Mari kita membangunkan hidup kita. Menerima janji-janji Tuhan. Masuk ke dalam apa yang Tuhan telah rancangkan dalam hidup saudara. Tetapi pada masa sebelum saudara menerima janji-janji Tuhan, berkat Tuhan, kesembuhan, apa saja yang saudara mau terima, harus tambahkan dalam imanmu penguasaan diri. Harus tambahkan dalam imanmu kebaikan, pengetahuan. Amin. Tambahkan dalam imanmu ketekunan. Kasih akan saudara-saudara. Sehingga kita bisa membangunkan iman kita menjadi iman yang berguna dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Biarlah iman saudara yang saudara miliki adalah iman yang berguna untuk saudara. Dan membangun kerajaan Tuhan. Amin saudaraku. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan buat pada malam hari ini Engkau mengajar kami bahwa iman itu harus berguna. Iman itu harus memiliki ketaatan. Iman itu harus Tuhan ditambahkan dengan pengetahuan dan hikmat. Iman itu dimana menuntut kami untuk hidup dalam kebenaran dan kesalehan.
Iman itu membuat kami bisa Tuhan bangkit menjadi orang-orang yang bisa menerima janji-janji Allah. Dengan menambahkan pengetahuan, menambahkan kesalehan, menambahkan kebaikan, kasih akan saudara-saudara kami. Sehingga kami Tuhan benar-benar memiliki iman yang strong, iman yang kuat Tuhan. Untuk kami bisa melihat bahwa iman itu berguna dalam kehidupan kami. Biarlah kami maju dengan iman kami melihat hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Kami sangat bersyukur Tuhan Engkau mengajarkan kami bahwa walaupun iman kami kecil, iman kami ini Tuhan harus melihatkan perbuatan-perbuatan yang besar jika kami bertindak dengan ketaatan. Tuhan, kami percaya dengan iman kami akan melihat hal-hal yang luar biasa yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami dan juga dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami dengan bisa membangun kerajaan Allah dengan begitu hebat dan luar biasa karena iman yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dan iman kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami mau belajar menambahkan segala sesuatu dalam iman kami untuk iman kami bisa berguna. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, berkati kami semua. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin.